walaupun Gendis itu kelihatannya kayak cewek-cewek nakal, bandel, terus mengean, ngomongnya sembarang, tapi deep down tuh dia sangat disiplin, dia very responsible. Gendis, jadi aku panggilnya halo Gendis, apa kabar? Baik. Kalau dipanggil nama karakternya langsung stay in karakter gitu, tiba-tiba jadi karakternya ya. Siapa bilang karakter aku Gendis aja? Udah spoiler dikit-dikit ya. Boleh cerita dikit ya nih? Ini kan kita penasaran soal karakter kamu, apalagi tadi kamu bilang siapa bilang karakternya cuma Gendis aja. Nih, karakternya seperti apa sih yang diperankan di video original series Love is Story ini? Karakter aku di sini kan sebagai Gendis ya. Gendis ini karakternya bisa dibilang cukup outspoken, dia sangat berani, dia tuh di sekolahnya bisa dibilang ya kayak hero-nya gitulah. Kalau misalnya dia ditindas sama teman-teman terdekatnya ditindas, dia tuh berani untuk speak up, untuk fight, dan dia juga sangat pintar. Makanya si Gendis ini juga kasih kursus matematika ke teman-teman di sekolah ini kesulitan. Jadi bisa dibilang dia walaupun gayanya berandalan, gayanya tomboy, tapi dia padahal nerdy banget. Oke, jadi jago gitu matematika gitu ya. Sarapan nggak makanan tapi langsung hitung-hitungan kayaknya. Iya. Untuk proses reading sama pendalamannya gimana nih? Kayaknya kompleks banget kan, karena kamu juga harus memerankan beberapa kejutan-kejutan lain gitu. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Benar, karakternya sangat kompleks. Cuman pemain-pemain di sini aku udah kenal semua, teman-teman aku juga, Jerome, Chico, Becca. Jadi syutingnya tuh walaupun karakternya sangat sulit, tapi it flows really smoothly aja sih, karena kita benar-benar udah nyaman. Jadi kita juga banyak ngobrol tentang skripnya di set. Jadi saling membantu lah. Jadi gampang sih. Udah kerja barengan sama seseorang yang sebelumnya kamu kenal tuh sebenarnya susah-susah gampang. Susahnya mungkin jadi kebanyakan bercandanya daripada seriusnya. Pak De gimana Pak De? Bercandanya. Mulu. Santai aja itu kerjanya, kita anggap aja rekreasi ya, aman. Syuting pun rekreasi, jalan-jalan. Kerjanya jadi justru malah seru banget gitu ya. Iya, harusnya memang harus diciptakan atmosfer kayak gitu supaya nggak tegang ya, Amanda ya. Ya, bener banget. Oke. Nih, gimana nih kerja barengan sama teman-teman sendiri, ceritanya gimana nih? Barengan sama Jerome, barengan sama Chico, barengan sama Becca, gimana? Seru banget. Walaupun ceritanya cukup berat ya, tapi jadinya seru karena nggak tahu ya, aku kan juga orangnya gampang ketawa. Jadi selama syuting itu bisa take berapa kali, cuman karena kita ketawa-ketawa mulu gitu saking serunya. Jadi ya aku sih enjoy banget ya. Rahangnya tegang mulu ya, ketawa mulu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri nih memerankan karakter Gendis ini, kesan-pesannya apa sih yang bisa dibagiin buat penonton? Kayak kalau misalnya penonton pada ngelihat karakter Gendis itu langsung kayak, kayaknya pesan moralnya apa nih? Mungkin ada keseruan apa nih yang bisa diambil dari karakter Gendis? Mungkin salah satunya ya kayak don't judge the book from its cover. Jadi walaupun Gendis itu kelihatannya kayak cewek-cewek nakal, bandel, terus mengean, ngomongnya sembarang, tapi deep down tuh dia sangat disiplin, dia very responsible, karena kan dia anak yatim piatu dan dia benar-benar harus berjuang untuk menafkahi adik-adiknya di yatim piatu itu. Jadi walaupun gayanya kayak gitu, tapi deep down dia sangat berbeda lah. Dia very intelligent, dia sangat caring, loving, dan mau cerita tapi takut spoiler. Tapi persiapan kamu untuk memerankan karakter ini ada persiapan tertentu gitu nggak? Enggak sih ya, karena mungkin ini kan emang anak SMA kan, jadi nggak terlalu sulit lah untuk aku relate gitu, karena been there juga gitu kan, especially aku bilang tadi teman-temannya yang syuting sini udah semua, jadi so far it went. Jadi biasanya kalau misalnya environment-nya udah seru, pasti kelihatan tuh ketika kita tonton tuh kayak iya lagi kelihatan seru banget, excited banget nih.
Jadi udah lihat trailernya tadi gimana? Excited kah buat nonton episode pertama? Excited banget sih, karena ternyata benar yang kata Pak Sudet bilang tadi, emang quality gambarnya tuh bagus banget. Aku berasa nonton bener-bener kayak film bioskop beneran gitu. Jadi I think it's keren sih, keren banget. Keren. Oke, terima kasih banyak. Terotak, ceritain karakternya tanpa spoiler gitu ya. Harus banyak belajar dari Reza. Waduh. MC juga. Tapi tanpa spoiler berarti karakter lo tuh seperti apa sih? Tadi kan Amanda cerita kalau karakternya gahar gitu, tapi ternyata jago matematika, dia pinter gitu. Kalau lo karakternya gimana? Karakter Tristan ini dia sebenarnya orangnya cukup pintar dalam dunia sendiri. Oke. Dalam arti dia cukup apa ya bahasanya, cukup lihai kalau kamu ngerti. Oke. Secara umum mungkin dia tidak book smart, tapi dia street smart. Nah itu bahasa. Pinternya sama kegiatan-kegiatan tertentu. Iya. Dan juga udah ngobrol Ada yang boleh di-mute ya, maaf ya. Silakan. Dari sampai mana? Ya, dia lebih street smart dibanding dia book smart contohnya. Okay. Dan juga dia bukan berarti karena dia street smart dia orang yang sangat sosial gitu. Nggak tentu, karena si Tristan ini dia tahu apa yang dia mau. Dan itu sebuah kualitas yang mungkin jarang kita lihat di anak seumuran Tristan. Oke. Dan dia juga punya satu sahabat yang dia sangat sayang, yaitu adalah si Damar yang diperankan oleh aktor yang sangat berbakat, Ciko Kurniawan, yang sayang sekali lagi tidak bisa hadir hari ini. Oke. Dan aku lanjutin ke bermain dengan cast-cast yang lain ya. Yeah. Bisa bermain dengan Ciko, dengan Amanda, dengan Rebecca, dan ada juga aktor-aktor senior lainnya. Kayak Mas Ferdi itu sebuah berkah ya, karena mereka ini sangat-sangat berbakat dan aku bisa benar satu frame sama mereka itu benar-benar bukan hanya menyenangkan tapi juga banyak belajar dari mereka. Nice. Kalau cerita-cerita soal proses syuting nih ada keseruan. Mulai dari mana nih ya? Banyak nih, satu aja boleh yang on the top of the list gitu. Kalau anak, ya kita masih bisa dibilang anak muda ya. Kalau anak muda ya kan selama waktu yang cukup lama ditaruh di kota yang lain pasti banyak cerita. Gitu. Oke. Jadi kita bekerja bersama-sama, kita harus melalui hal-hal yang sama setiap hari, pasti muncullah sesuatu dari hal-hal kejadian yang lucu. Mungkin ada sedikit percintaan yang nggak usah dibahas di sini. Iya dong, nggak usah dibahas tapi Anda mention. Nggak, maksudnya kan love is a story gitu loh. Yes, nice. Tapi yang paling aku cherish, yang paling aku ingat ya, itu adalah aku mempunyai seperti keluarga yang baru gitu loh. Jadi karena kita bersama-sama terus, ini aku jadi sangat dekat dengan para pemain, terutama si Ciko gitu. Kita sampai sekarang jadi mempunyai tali persahabatan yang mungkin kita tidak akan punya kalau tidak dipertemukan di story. Sayangnya dia nggak bisa hadir hari ini. Jadi bro baru gitu ya jadinya ya. Bro banget. Kalau persiapan lo apa nih untuk memerankan karakter Tristan ini? Ada persiapan khusus kah atau gimana? Untungnya kita juga dikasih waktu dan tempat untuk mendalami karakter kita gitu, berdiskusi dengan sutradara dan juga dengan produser sama-sama gitu. Dan ketika udah terpikir misalnya karakter Tristan seperti ini terpikir oleh aku presentasikan kepada mereka dan mungkin mereka ada masukan dan kita kikis bareng-bareng sampai jadi bagus. Nice. Jadi banyak ruang buat lo berkembang juga dan banyak ruang buat diskusi barengan sama teman-teman yang lain, barengan sama orang-orang di belakang layar yang menghasilkan sebuah karakter yang
layak banget buat ditonton ya. Ya, semoga ya. Keren. Jerome, thank you banget udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Nanti bakal lancar aja gitu meraninnya. Sebenarnya sih banyak kemiripan, cuman kayak aku lebih ketakilan aja sih, kayak Jelita tuh jelita banget. Jelita tuh jelita banget gitu. Kalau Rebecca tuh Rebecca banget gitu ya. Oh sorry, kayaknya ada. Udah kembali lagi ya. Tadi ada sedikit gangguan koneksi. Nah, boleh cerita dikit nggak soal Jelita nih? Kan ada yang menarik dari peran Jelita nih. Akhirnya kamu mutusin untuk gabung di video original series Love is a Story. Kira-kira apa sih yang ngebuat kamu kayak pengen deh meranin karakter Jelita ini? Aduh, aku deg-degan ditanya. Takut spoiler atau gimana nih? Iya, takut spoiler. Ini juga seru sih karena mostly hampir nggak semua ya, tapi kayak hampir semua cast gitu udah pernah kerja bareng. Terus juga ini pertama kali project aku sama Screen Media, jadi kayak seru, exciting gitu buat aku. Oke. Jadi mudah-mudahan bukan yang terakhir ya, mudah-mudahan ada project-project berikutnya ya. Boleh lah, Pak. Halus nih dari tadi semua cast-castnya ya. Kalau cocok kan? benar. Kalau misalnya gini, kita pengen tanya seputar proses syutingnya gitu ya. Tadi Jerome cerita juga kalau misalnya anak-anak seumuran dikumpulin di satu tempat yang sama, pasti banyak cerita-cerita menarik ya nih. Kalau dari kamu sendiri ada nggak cerita-cerita seru pas lagi proses syuting kemarin? Seru. Banyak sih, soalnya kan ini kan syutingnya di luar kota, terus kita sempet kayak beberapa kali tuh jalan-jalan keliling, maksudnya kayak ngusuri Jogja gitu, jadi kayak sekalian liburan nih syutingnya. Terus juga kita suka karaoke malam-malam, seru banget nih pokoknya kalau syuting seumuran. Jadi banyak waktu buat bondingnya barengan sama cast yang lain juga, bisa jalan-jalan. Jadi environment-nya jadi berasanya nggak terlalu tegang gitu ya, jadi justru fun banget ya. Oke. Kalau kamu sendiri nih, kalau untuk memerankan karakter Jelita ada persiapan tertentu juga nggak? Persiapannya sih paling kita karena waktu itu lagi pandemi juga ya, jadi kita lebih ke Zoom gitu. Oke. Tapi di luar dari itu paling kita diskusi di set aja sih. Jadi readingnya mungkin agak sedikit berbeda ya karena virtual, karena juga situasi dan kondisi kayak sekarang kita juga press conference-nya juga secara virtual gitu kan. Iya, mau gimana lagi nggak sih? Di balik itu sih semua berjalan dengan lancar-lancar aja, seru-seru aja gitu ya. Ada pesan apa nih untuk karakter kamu nih kira-kira yang penonton bakal seru banget untuk tahu? Kalau love life-nya Jelita sih nggak mungkin ya, karena agak spoiler. Cuman kalau di sini sih Jelita lebih ke persahabatan sama Getis gitu. Jadi persahabatannya yang kayaknya bakal menarik banget buat kita tonton sama-sama ya. Iya, soalnya sedekat itu. Oke, siap. Thank you Rebecca udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita, udah cerita sedikit-sedikit seputar karakternya. Thank you very much.